Program Pendidikan Seni S2 dan S3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang menjadi program studi yang mampu mengembangkan sumber daya manusia berkualifikasi magister pendidikan seni yang memiliki wawasan konservasi dan bereputasi internasional dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di bidang seni. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan seni untuk menjunjung tinggi suasana akademik dengan berwawasan nilai-nilai konservasi budaya. Menumbuhkan gagasan pendidikan seni yang kreatif dan inovatif, memperdalam wawasan keilmuan pendidikan seni dengan pendekatan interdisiplin menuju peningkatan kualitas profesi bidang pendidikan seni dan mengembangkan kurikulum pendidikan seni pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang relevan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan zaman. Program studi pendidikan seni menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan seni dan menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi budaya. Mengembangkan paradigma dan strategi pembelajaran seni pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Menyelenggarakan tata kelola dan fungsi satuan lembaga pendidikan seni secara profesional dan proporsional. Mengembangkan program kerjasama internasional yang saling menguntungkan sebagai sarana dosen dan mahasiswa untuk meraih reputasi internasional. Searching for knowledge is like climbing to the top of a mountain, full of struggle and of course tiring. When the climber has been on top, he will momentarily enjoy the view and look down to his life to where he came from. Then, he must immediately go down to return Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Izinkan saya, Marfuah, memandu acara pada pagi hari ini. Hadirin dimohon duduk dengan nyaman karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Dr. Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Dr. Agus Cahyono, M.Hum. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Seni Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Dr. Eko Sugiarto, MPD. Yang kami hormati, Ketua Asosiasi Prodi Pendidikan Sendera Tasik Indonesia atau AP2 Seni, Profesor Dr. Elindra Yeti. Yang kami hormati, Ketua Asosiasi Pendidik Seni Indonesia atau APSI, Dr. Muhammad Susilo Pradopo, MSI. Yang kami hormati, narasumber Dr. Widodo, MSN, Dr. Agus Cahyono, M.Hum, dan Septian Cipto Nugroho, SPD, MPD.
Yang kami hormati Ketua MGMP Seni Budaya SMK Kota Semarang, Dr. Sri Ferayanti, MPD. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru Seni Budaya SMK Kota Semarang, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya adalah doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara workshop penciptaan musik dan tari pesisiran bagi MGMP Seni Budaya SMK Kota Semarang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, tanggal 18 November 2022. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, lalu sambutan dari Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dan Ketua AP2 Seni. Lalu acara inti workshop dan penutup. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka acara dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan dari Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehat di pagi hari ini di dalam rangka
sebuah kegiatan workshop musik dan tari pesisiran yang diselenggarakan untuk mengisi kalender akademik baik pasca sarjana maupun Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Ketua Asosiasi Pendidik Seni Indonesia, Dr. Susilo Pradopo, MSI, Ketua Asosiasi Prodi Pendidikan Sentra Tasik Indonesia, Prof. Elindra Yeti, Bapak Ibu yang saya hormati terutama kolega kami, Ketua MGMP Seni Budaya SMK Kota Semarang, Dr. Sri Ferayanti, teman-teman guru seni budaya SMK Kota Semarang yang kami banggakan. Terima kasih, Mas. Kemudian yang kami banggakan adik-adik mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, dan S3, pendidikan seni, S1 pendidikan Sentra Tasik. Pada pagi hari ini tidak banyak yang perlu kami sampaikan sebetulnya, karena ini merupakan kegiatan rutin tiap tahun diselenggarakan bekerjasama dengan APSI maupun AP2 Seni dan teman-teman yang tergabung dalam MGFB Seni Budaya Kota Semarang. Kita ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin, bagian dari pengabdian masyarakat, dosen, sehingga kegiatan ini mudah-mudahan akan memberikan dampak yang luas, dampak yang berarti di dalam mengembangkan kesenian, terutama seni pertunjukan yang terkait dengan di dalam konteks pagi hari ini. Kita akan berbincang-bincang, sharing tentang bagaimana kita menciptakan karya tari dan karya musik pesisiran. Kami tim dari UNES, baik Fakultas Bahasa Indonesia maupun Pasca Sarjana. Saya sendiri sebagai ketua tim, kemudian ada Dr. Widodo MSN, kemudian Mas Septian MPD, juga dari musik nanti akan memberikan materi, kemudian Mbak Nadia dan beberapa teman mahasiswa yang tergabung di dalam tim pengabdian kepada masyarakat. Hal yang menarik di dalam perkembangan pertunjukan atau perkembangan kesenian di Indonesia adalah hal-hal yang unik yang tidak teramati di dalam lingkungan kita, terutama masyarakat pesisiran yang di dalam mengekspresikan seninya itu mempunyai keunikan kekasan. Oleh karena itu ini sebagai sumber gagasan di dalam kita menciptakan sebuah karya tari. Nanti kita akan share kepada teman-teman guru sehingga teman-teman guru bisa mengembangkan. Mengembangkan tentu mengembangkan sesuai dengan lokal genius masing-masing di daerahnya, sesuai dengan kompetensi yang ada di tiap-tiap satuan pendidikan di sekolahan masing-masing. Saya kira itu, mudah-mudahan kegiatan ini akan terus kita laksanakan tiap tahun, mudah-mudahan bermanfaat. Kita membuka untuk diskusi dengan teman-teman guru, sehingga di dalam kegiatan ini mudah-mudahan akan memberikan dampak yang berarti di dalam mengembangkan ide-ide, gagasan-gagasan yang sangat hebat dalam rangka memberikan solusi, memberikan andil di dalam pengembangan pendidikan seni, terutama di dalam karya-karya inovasi yang baru, karya-karya tari yang baru. Saya kira itu, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join melalui link Zoom dari Denpasar, kemudian Pontianak, Palembang, Surabaya, Malang. Terima kasih kehadirannya. Semua teman-teman yang bergabung selalu ketika kami melaksanakan kegiatan, beliau-beliau selalu setia join gitu. Ya, dari teman-teman Denpasar banyak sekali tadi saya mengintip
di daring Zoom. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan oleh Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya sambutan Ketua AP2 Seni. Beranjak ke acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dipandu oleh moderator Mbak Galuh Fatma Hedianti MPD. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Baik, terima kasih Marfuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Galuh Fatma Hedianti yang akan melanjutkan rangkaian acara pada workshop penciptaan musik dan tari pesisiran bagi MGMP Seni Budaya SMK Kota Semarang. Baik, langsung saja mungkin para narasumber bisa mempersiapkan diri untuk memaparkan materinya. Untuk narasumber yang pertama, yaitu sangat luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Pasti kita semua sudah mengenal Dr. Widodo BS MSN. Dr. Widodo BS MSN merupakan dosen negeri di Universitas Negeri Semarang. Beliau lahir di Sragen 1 Desember 1970. Studi S1 jurusan Karawitan ISI Surakarta, S2 di Pekajian Seni Musik Nusantara, ISI Surakarta, dan mendapatkan gelar doktor dari Pengkajian Seni ISI Yogyakarta. Penelitian terakhir yang dilakukan yaitu di 2019, karakteristik garap komposisi gending-gending Semarangan. 2018, revitalisasi Mocopat Semarangan sebagai ketua. Publikasi jurnal terakhir 2017, The Concept of Laras and Its Employers, Case Study Request Jineman Uler Kambang pada jurnal Harmonia 2017. 2015, Laras in Gamelan Music Plurality pada jurnal Harmonia tahun 2015. Karya buku terakhir tahun 2018, Reaktualisasi Lelagon Dolanan Anak, penerbit UNES Press Semarang. 2017, Seni Pedalangan Selayang Pandang. Proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Karya Karawitan terakhir, 2019, Gending Tari Bedoyo Condro Winoto. 2019, Gending Tari Serimpi Sekarwangi. Pengalaman organisasi terakhir, 2019 hingga 2024, Ketua Harian Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Provinsi Jawa Tengah 2000 hingga sekarang, dosen pendamping Forum Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian Jawa atau UKMKJ dan pelatihan karawitan pada unit kegiatan mahasiswa UNES Semarang. Perolehan haki terakhir 1. Lelagon Tari Bali, Laras Pelok Patet 6 2018. Lelagon Mampir Ngombe Laras Lendro Patet Manyura 2018. Pengalaman luar negeri atau kolaborasi seni internasional terakhir di 2012 yaitu sebagai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Perancis. Di 2012 koordinator tim dan penggarap gending dan pemain kendang dalam pagelaran tari wayang kulit Jawa dalam Brest Maritim Festival. Penghargaan terakhir 2016 narasumber visualisasi naskah Kona Mocopatan. 2017 pelatihan dan penggarapan gending
tim karawitan juara 1 Lomba Karawitan tingkat Universitas Non-Seni se-Jawa. Ya, sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Widodo BS MSN. Bagaimana Bapak? Sehat? Oke, sepertinya Bapak Widodo ini sudah bersiap. Ya, bisa kita saksikan bersama. Berikut merupakan pemaparan dari pemateri kita yang pertama, yaitu Dr. Widodo BS MSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Soti Hotu Namo Buddhaya, dan salam rahayu. Bapak Ibu, para narasumber yang sangat saya hormati. Yang pertama adalah Dr. Agus Cahyono, kemudian Mas Septian, kemudian Mbak moderator yang energik ya. Dan Bapak Ibu, para peserta workshop yang hadir secara luring, yang saya hormati, tentu saja juga Bapak Ibu lain yang menyaksikan atau mengikuti melalui daring ya Pak Gus. Dan para peserta ini hampir seluruhnya para guru begitu ya. Yang pertama puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu, sampai pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan semoga tetap semangat menghadapi dinamika hidup ke depan yang tidak yang dinamis begitu ya. Saya ditugasi oleh Ketua Panitia pada pertemuan hari ini untuk sedikit menyampaikan hasil pengetahuan dan pengalaman saya di dalam menekuni dunia musik ya, terutama musik pesisiran kaitannya dengan tari ya, kaitannya dengan tari. Yang pertama menurut ini workshop penciptaan musik ya. Barangkali nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lain pula bahwa penciptaan itu berasal dari kata cipta, yakni kemampuan untuk mengadakan hal yang baru atau membuat hal-hal yang baru. Hal baru itu bisa baru sama sekali atau ada pengembangan unsur-unsur yang lama tetapi dibarukan. Kemudian coro Jawane nganyarke. Nganyarke jadi teman-teman. Kemarin ada kongres kebudayaan Jawa di Jogja. Selama beberapa hari kebetulan saya ada di sana. Itu penciptaan. Lalu yang kedua musik. Musik adalah secara umum bunyi yang tertata. Jadi penataan bunyi. Nanti ada penataan melodinya, kemudian penataan ritmenya dan lain-lain, dinamikanya ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu musik itu biasanya dalam pertunjukan memiliki beberapa fungsi ya. Terutama musik karawitan ya. Karawitan itu oleh para profesor ketika saya didampingi di Jogja itu sebaiknya tidak disertai dengan kata musik katanya. Bahwa musik itu sudah kita ketahui bahwa berasal dari barat dan ilmunya sudah tercatat secara detail dan lengkap namanya musikologi. Ya, kalau karawitan memang memiliki kekhasan yang itu berasal dari Nusantara. Adalah bunyi-bunyian yang berlaras selindro dan pelok diungkapkan dengan menggunakan perangkat gamelan. Begitu. Laras selindro pelok selain diungkapkan secara instrumental menggunakan perangkat gamelan juga bisa menggunakan vokal. Itu kira-kira batasan tentang karawitan. Nah, dalam pertunjukan memiliki beberapa fungsi. Antara lain karawitan untuk konser.
sajian karawitan mandiri tanpa terkait dengan pertunjukan yang lain. Ini karawitan untuk konser. Kemudian ada fungsi karawitan dalam hubungan seni. Gitu. Jadi karawitan digunakan untuk mendukung pertunjukan seni lainnya. Kalau karawitan ini terkait dengan ketoprak, misalnya itu disebut karawitan ketoprak. Kemudian kalau karawitan digunakan untuk mendukung pertunjukan wayang kulit, namanya karawitan pakeliran. Kalau digunakan untuk mendukung pertunjukan tari, namanya karawitan tari. Dan lain-lain. Kemudian ada fungsi sosial. Misalnya karawitan digunakan untuk mendukung atau mengiringi upacara adat pengantin Jawa misalnya. Nah, itu ya. Kemudian dalam tari, nah itu kerawitan atau musik memiliki beberapa fungsi. Gitu. Yang pertama, fungsi mengiringi. Mengiringi. Dalam fungsi mengiringi ini, biasanya dalam proses pembuatan, pola-pola geraknya itu jadi dulu, kemudian musik atau garap musik mengikuti pola-pola yang dibuat oleh koreografer. Nanti ditata sedemikian rupa, misalnya di dalam gerak tari itu ada pola sabetan atau pola serisik kalau itu tradisi ya. Itu bentuk gendingnya dan kendangannya menyesuaikan kebutuhan tari. Itu namanya mengiringi. Kemudian ada lagi fungsi musik mungkus tari atau musik membingkai tari. Kita biasanya musiknya jadi dulu, kemudian pola-pola gerak tari menyesuaikan dengan panjang pendeknya atau dinamika musikalnya. Ya. Bapak Ibu barangkali sering melakukan atau menjadi peraga. Atau setidaknya sering menyaksikannya. Seringkali mahasiswa itu saya tanya, apa bedanya tari dengan senam gitu ya. Sama-sama gerak indah, ya sama-sama ada musiknya. Gitu ya. Nah, dalam konteks posisi musik terhadap tari atau terhadap gerak, dalam senam itu termasuk musik membingkai, musik mungkus gerak. Gitu ya. Musiknya jadi dulu. Kemudian senamnya dibuat sesuai dengan dinamika musik. Lalu contohnya yang lain misalnya dalam seni-seni tari-tari tradisi, tari bedoyo, tari serimpi, itu biasanya gendingnya ada dulu. Kemudian tari dibuat menyesuaikan dengan suasana musikal, dinamika musikal pada gending. Itu banyak sekali ya contohnya ya. Misalnya bedoyo pangkur itu bedoyo, apalagi yang Bapak Ibu kenal, itu ya banyak sekali. Bedoyo angklir mendung dan lain-lain. Gitu. Gendingnya ada dulu. Kemudian musik ilustrasi, ya. Musik ilustrasi itu posisi musik dan tari itu bertemu dalam suasana yang sama, tetapi tidak terikat ritmenya. Nah, jadi kalau tari membutuhkan suasana sedih misalnya, musiknya juga dibuat bersuasana sedih, tetapi tidak terikat, tidak terkait dinamikanya dan lain-lain berjalan sendiri-sendiri. Lalu Bapak Ibu, sekarang kita mengarah kepada musik pesisiran. Sebenarnya apa musik pesisiran? Dan kemarin diskusi dengan beberapa teman, itu UNES memiliki kewajiban untuk mengembangkan, untuk menjaga, untuk mengkonservasi musik atau seni-seni pesisiran. Karena apa? Karena UNES ini lembaga perguruan tinggi yang letaknya berada di wilayah pesisir. Kemudian kalau seni-seni istana dari Surakarta misalnya sudah dijaga oleh ISI Surakarta. Di sana ada UNS dan lain-lain. Di Jogja ada UGM, ada ISI Yogyakarta, ada
Universitas Yogyakarta dan lain-lain. Akan lebih baik misalnya karena UNES ini berada di pesisir, maka lebih fokus kepada menggarap seni-seni pesisiran. Lalu apa seni-seni pesisiran itu? Seni yang hidup dan berkembang di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, disebut Pantura. Kalau di Semarang berarti nanti disebut seni Semarangan. Jadi sebenarnya seni pesisiran ini kalau di wilayah utara Pulau Jawa, ini sejak dari Brebes, Tegal, kemudian Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, dan lain-lain sampai nanti ke daerah Rembang. Itu kalau diklasifikasikan, wilayah tengah itu pusatnya di Semarang, kemudian timur itu sentranya di daerah Lasem, Pati, Rembang itu ya. Kemudian di wilayah barat Tegal, ya, itu memiliki memang kekasan seni dalam kategori seni pesisiran. Nah, kita fokuskan lagi ke Semarangan. Ya. Bahwa sejak dulu kala memang Semarang ini wilayah yang didatangi oleh bangsa-bangsa asing sebagai kota besar yang punya pelabuhan besar yang dulu berada di Bergoto itu ya, itu dulu pelabuhan besar. Nah, karena didatangi oleh bangsa-bangsa asing, terutama dari Cina gitu ya, dari Arab dan periode berikutnya dari Eropa juga, bahkan pernah secara politik bangsa Eropa menjajah kita gitu ya. Kemudian juga ada tinggalan namanya Kota Lama itu. Nah, pada awalnya mereka datang kemudian mengadakan kontak kebudayaan antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Nah, setelah terjadi kontak, kemudian terjadi saling tukar unsur-unsur kebudayaan. Bila unsur kebudayaan itu tidak sesuai, maka dia akan tereliminasi. Tetapi kalau sesuai, kemudian terjadi percampuran kebudayaan. Kemudian membentuk kebudayaan baru. Nah, kemudian kalau di Semarang itu disebut Semarangan. Contohnya misalnya pada lagu Mocopat Semarangan misalnya. Jadi itu akulturasi antara terutama masyarakat Jawa dan masyarakat Arab serta Cina. Ada unsur-unsur budaya mereka yang ada dalam Mocopat Semarangan. Apakah perlu dicontohkan ya? Biasanya dicontohkan itu hitungannya per kata, Mas. Hitungannya per kata gitu ya. Lamun sira hangge guru kaki hamili iya manungsa kang nyata ingkang becik martabate dan lain-lain. Lalu mana unsur Arabnya? Mana unsur Cinanya? Mana unsur Eropanya? Kalau saya menotasikan lagu ini akan lebih mudah menggunakan notasi musik barat. Kalau menggunakan notasi kepatihan Jawa sulit saya. Menggunakan banyak nada-nada miring. Kalau musik barat gampang saja. Misal, la, fa, mi, re, begitu. Re, fa, re, mi, dan seterusnya. Ini musik barat. Kemudian nuansa musikalnya ini ada seperti tangga nada Cina gitu ya. Cina. Disebut selendro diatonik atau selendro Cina. Tidak selendro anse. Ini kalau telinga musik yang peka atau orang sudah itu sangat mudah itu mengidentifikasi. Oh ini tidak selendro tenanan ini gitu ya. Tuh, kemudian alur lagunya seperti alur lagu orang membaca tilawatil Quran. Engkang becik martabate
Ini tidak biasa. Dalam lagu tembang Macapat sebagai wausan, itu kalau gaya istana. Itu yang penting teksnya atau pesan teksnya tersampaikan secara jelas, kemudian lagunya dibuat sederhana. Ini kalau untuk lomba dengan ukuran kaidah estetik, lomba nembang mocopat untuk wausan akan dicorek oleh jurinya. Gitu ya. Ini pamer lagu, ini bukan gitu ya. Itu unsur-unsur yang Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa karakteristik masyarakat Semarang ini dulu kala memang akulturatif. Di Semarang ini sampai sekarang masih ada pecinan, kemudian ada Jawa, Eropa peninggalan itu kota lama itu, kemudian Arab itu Kauman ya Mas, Kauman dan sampai sekarang masih ada. Gitu. Itu Macapat Semarangan. Juga ada kerawitan Semarangan, gending-gending Semarangan, yang sekarang nyaris punah. Saya mencoba untuk merevitalisasi dengan membuat gending-gending baru, ya. Dan sebagian sudah digunakan oleh teman-teman, difestivalkan dan lain-lain. Tetapi tetap beranjak dari karakteristik masyarakat Semarang yang akulturatif itu. Jadi jangan sampai, ya boleh menciptakan kalau itu namanya Semarangan, pasti harus paham bahwa masyarakat Semarang itu ada unsur Arab, unsur Cina, unsur Eropa, unsur Jawa, dan lain-lain. Kemudian juga mengadopsi gaya-gaya seni lain yang berada di sekitar Semarang. Seperti nanti tarinya Pak Agus itu kebetulan saya terlibat di dalamnya juga begitu ya. Kesannya ada unsur Jawa Timuran, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya nama Dewi itu akulturatif kok Semarang ini. Dan lain-lain. Apa mana yang tak andake ya? Apa kuisik ya? Itu. Jadi proses penciptaannya nanti satu, kalau itu tari atau musik harus memahami karakteristik masyarakat Semarang. Nah, proses penciptaan itu bisa macam-macam caranya. Kalau saya membuat gending itu menggunakan teks lagu, saya buat dulu teksnya sepuitis mungkin. Gitu, dengan tema tertentu, tentukan tema, kemudian dibuat teksnya. Biasanya kalau gending-gending Jawa saya buat dalam bentuk teks Macapat atau yang lain, kemudian saya beri lagu. Teks itu saya beri nada, saya lakukan berkali-kali gitu ya, melalui proses merasakan berkali-kali sampai nanti disimpulkan bahwa alur lagu ini sudah enak gitu ya. Setelah itu baru dibuatkan balungan gending. Sudah dilatihkan ya. Dilatihkan masih dalam nanti melalui proses merasakan dan lain masih terjadi perubahan macam-macam. Bisa penambahan, bisa pengurangan dan lain-lain. Ngaten, kalau kita ngaten rumiyin nggih. Para kadang barangkali nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan berkait dengan gending-gending Semarangan atau kerawitan Semarangan atau seni-seni Semarangan nanti bisa itu ada kerawitan Semarangan, ada musik rebana, gampang Semarang dan lain-lain nggih. Musik tari sipin dan lain-lain itu contoh-contoh seni yang hidup dan berkembang di wilayah pesisir. Saya kira begitu dulu. Lalu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Widodo BSMSN atas materinya, sangat luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Ya, materinya sangat luas dan kita bisa tahu beberapa terkait dengan tembang-tembang, kemudian daerah pesisiran itu bagaimana seninya, nggih Bapak nggih. Gitu. Untuk Bapak Ibu yang di sini ataupun yang melalui Zoom meeting, apabila ada pertanyaan bisa melakukan pertanyaan, nanti akan kita ulas kembali di sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Begitu. Oke, langsung saja kita menuju ke pemateri kita yang berikutnya. Pemateri kita yang berikutnya ini juga tidak kalah menariknya nggih Bapak Ibu. Pasti kita semua sudah kenal, yaitu Dr. Agus Cahyono MHum. Oke. Mas Septian dulu. Ya, siap. Mas Septian dulu. Ini Mas Septian Cipto Nugroho SPD MPD. Ya.
Mas Septian Cipto Nugroho SPD MPD ini merupakan lulusan pendidikan seni S2 Universitas Negeri Semarang dan lulusan S1 pendidikan seni musik pendidikan seni drama tari dan musik Universitas Negeri Semarang. Nah, Mas Septian Cipto Nugroho ini sangat berpengalaman juga dalam berbagai berkesenian. Beliau mahir di bidang bermain trompet, saksofon, menyanyi, menulis lagu, rekaman, mixing, mastering audio, mengajar, dan Mas Septian ini juga merupakan seorang konten kreator. Ya. Oke, sangat tepat sekali untuk menjadi salah satu dari narasumber kita pagi hari ini, nggih. Mas Septian ini memiliki beberapa publikasi artikel ilmiah, yaitu di Jurnal Katarsis di 2022, kemudian di publikasi artikel ilmiah Jurnal Tonika di tahun 2021, dan proceeding ber-ISBN di tahun 2021. Mas Septian ini merupakan wisudawan S1 terbaik se-FBS dan peringkat 3 di Universitas Negeri Semarang tahun 2019. Mas Septian ini juga merupakan wisudawan S2 terbaik periode 112 tahun 2022. Baik, langsung saja kita saksikan bersama pemaparan dari Septian Cipto Nugroho SPD MPD. Kepada Mas Septian, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ada ini nggih, senior-senior saya yang saya hormati. Terutama juga di sini ada Pak Widodo, Pak Agus selaku pemateri juga. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan dan apa yang saya kembangkan dan apa yang sedang saya kerjakan, seperti itu. Jadi saya diamanahi oleh Dr. Agus Cahyono sebagai Ketua Pengabdian, Pak, Ketua Pengabdian Masyarakat untuk memberikan sedikit pengalaman saya terkait dengan musik, karena saya bergerak di bidang musik barat sehingga apa yang saya tekuni ini masuk dalam, tadi sudah dijelaskan ke Bapak Dr. Widodo, ada pendekatan musikologi, ada pendekatan etnomusikologi. Dari Pak Widodo tadi menjelaskan tentang etnomusikologi, di sini saya akan memaparkan yaitu musikologi dalam pembuatan komposisi dan aransemen musik. Sebelumnya di sini saya batasi dulu bahwa komposisi dan aransemen musik, kemudian dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan terkait dengan teori musik, terkait dengan harmoni, terkait dengan kontrapung, itu satu rumpun ilmu ya. Jadi satu rumpun ilmu yang ada di dalam bidang musikologi. Termasuk juga kalau diajarkan dulu di mata kuliah waktu S1 itu ada mata kuliah juga namanya solfeggio ya. Jadi mendengarkan musik itu juga salah satu bukan salah satu, jadi satu rumpun ilmu yang dikatakan ilmu musikologi. Jadi di dalamnya tersebut ada bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tersebut lah yang saya sampaikan di sini, komposisi dan aransemen itu juga tidak lepas dari harmoni, tidak juga lepas dari teori musik, karena itu adalah merupakan bentuk pengembangan dari penggunaan teori tersebut. Gitu. Jadi di dalam komposisi itu juga ada tangga nada, juga ada sukat. Kalau Bapak Ibu sukat itu yang ada di tanda sebelah kiri notasi itu ada 4/4, 3/4, 6/8. Itu jadi menarik sekali bahwa saat ini fenomenanya adalah teman-teman Bapak Ibu guru perlu untuk bahasa-bahasa musikal seperti ini bukan lagi hal yang tabu. Jadi perlu kita ingat bersama bahwa ada sukat di situ, kemudian ada tanda tempo. Apa itu nanti belajar maestoso, apa itu nanti ada gio, apa itu vivace, apa itu dan lain sebagainya itu ada. Kemudian juga ada tanda-tanda
percepatan musik, perlambatan musik itu di dalam tempo itu ada disebut aksel, ada disebut kemudian ritardando dan lain sebagainya itu ada juga. Jadi komposisi dan aransemen musik di sini nanti akan bisa merujuk pada musik iringan, terutama musik iringan tari. Jadi di sini akan nanti akan menuju ke sana begitu. Yang pertama dari yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu ada unsur musikal. Unsur musikal di sini tentu Bapak Ibu sudah pahami dan saya yakin sudah diajarkan juga ke siswa-siswanya. Yaitu yang pertama ada ritme, melodi, harmoni, ekspresi, tempo, dan dinamika dan timbre. Jadi di sini ini adalah unsur-unsur pembentuk musik. Unsur-unsur yang ada di dalam musik, terutama di dalam musik yang berkembang di barat ya, terutama di Wina, Austria, kemudian di Italia, kemudian di Jerman pada waktu itu perkembangannya dalam sejarah musik ya. Kemudian ritme di sini yang biasa disebut ini gampangannya gini ya, bahasa gampangannya itu ketukannya iki ritmene piro, iramane piro gitu nanti. Kemudian melodi itu naik turunnya nada. Kemudian ada harmoni di sana. Harmoni di sini yang sering kita sebut penggunaan akord, nanti harmoninya mau gimana ini. Jadi ada penggunaan akord. Kemudian ekspresi itu kaitannya dengan interpretasi juga. Di dalamnya di sini ada interpretasi yaitu pembawaan. Bagaimana nanti diekspresikan kemudian ada tempo yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada dinamika itu keras lembutnya. Kemudian keras lembutnya bunyi, kemudian timbre ada, kalau orang sebut itu ada tone color, ada warna suara. Timbre di sini banyak ya, jadi nanti ketika di dalam membuat komposisi, timbre itu bukan hanya dari satu tetapi bisa di keseluruhan. Keseluruhan itu disebut nanti coloring musik, jadi ada coloring musiknya nanti, itu di dalam ilmunya. Next selanjutnya. Ya, yang selanjutnya kita perlu ketahui juga di dalam membuat komposisi itu ada bentuk musik. Bentuk musik yang pertama yaitu wujud atau figur. Apakah itu wujud atau figur? Wujud atau figur adalah bagian terkecil musik yang belum memiliki makna. Artinya ketika ada 2-3 nada tetapi itu belum bisa menyimpulkan bahwa itu lagu tersebut. Lagu itu, oh ini lagu A. Misalkan itu belum tentu lagu Indonesia Pusaka. Bisa juga itu misalnya lagu, bisa juga apuse, bisa juga apuse. Jadi itu yang disebut wujud, berarti belum bisa disimpulkan itu belum tentu Indonesia, belum. Tapi bisa juga apuse, seperti itu. Jadi wujud itu unsur terkecil musik yang belum memiliki makna. Kemudian dikembangkan lagi dalam bentuk motif. Motif itu pembagian musik, unsur terkecil musik yang sudah memiliki makna. Artinya makna di sini adalah sudah bisa diketahui, iki lagu apa, ini lagu apa. Misalnya motif yang saya sebutkan tadi, berarti itu satu motif lagu Indonesia Pusaka. Motif keduanya Selanjutnya itu bukan motif ketiga, tetapi motif pertama yang mendapatkan pengembangan. Karena sama ya kan nggih. Jadi kalau ibu bapak nanti dan rekan-rekan semua untuk mengajarkan di siswa itu bisa bisa lebih diperdalam lagi di bagian. Jadi nanti kalau membuat melodi itu seperti ini itu bisa dijelaskan bahwa 2-3 nada atau 4 atau lebih yang belum memiliki makna itu disebut wujud. Kemudian yang sudah memiliki makna yang seperti tadi ni itu sampai situ itu satu motif. Kemudian misalkan saya sampaikan dalam lagu Apuse. Motif satu. Lagi itu juga motif satu, bukan motif dua. Karena sama lagi tetapi mendapatkan pengembangan. Bagaimana pengembangannya nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah frasa atau kalimat.
Frasa atau kalimat di sini di dalam musik itu ada frasa tanya dan frasa jawab. Lah, frasa tanya ini biasanya di dalam musik itu ada, misalnya musik satu bagian, itu frasa tanyanya disebut A, kalau berbeda frasa jawabnya itu disebut B, disebut X. Jadi bagian satu itu disebut A besar, kemudian kurung buka A kecil dan X. Itu frasa atau kalimat. Jadi bagaimana dalam pengaplikasiannya frasa atau kalimat itu yang bagaimana? Misalnya kayak lagu ini saja yang kita ketahui sama. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Itu frase, satu frase. Kemudian dijawab lagi, ibu kita Kartini, bla bla, itu frase jawabnya. Nah, di situ itu ada frase itu dalam sebuah lagu bisa simetris juga bisa asimetris. Simetris itu antara dalam sebuah bagian musik frase tanya dan frase jawab sama. Dalam lagu Ibu Kita Kartini itu sama. Jadi ada satu kalimat tanya, satu kalimat jawab, satu kalimat tanya, satu kalimat jawab. Karena ada dua bagian. Kemudian di lagu Indonesia Raya misalnya. Di lagu Indonesia Raya itu juga memiliki kalimat yang simetris. Jadi ada kalimat tanya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah kami berdiri dari satu. Kemudian dijawab, itu ada simetris, biramanya sama jumlah birama. Kemudian juga ada sama di bagian kalimat tanyanya satu, kalimat jawab, kemudian kalimat tanya lagi, kalimat jawab lagi. Di bagian bridge-nya itu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Kemudian dijawab, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Nah, itu ada satu kalimat tanya, satu kalimat jawab. Kemudian yang contoh lagu asimetris, itu contoh lagu Bagimu Negeri. Itu ada 3 kalimat tanya, 1 kalimat jawab. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Nah ini kalimat jawabnya, bagimu negeri jiwa raga kami. Jadi ada bentuk frase simetris dan asimetris. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian musik. Di sini biasanya pada umumnya musik modern saat ini memiliki 3 bagian. Bagian pertama biasanya orang menyebut verse atau song, gitu. Kemudian ada bagian bridge, kemudian ada bagian refrain. Itu pada lagu-lagu yang sedang in ya zaman sekarang ini. Misalnya lagu song ada songnya. Lagu ini pun terjadi di Indonesia Raya seperti yang saya sebutkan tadi. Indonesia Raya itu lagu bagian A-nya itu ditulis dengan huruf kapital A, kemudian sama dengan A dan A aksen karena memiliki kalimat tanya dan jawab yang sama. Kemudian B, bagian B-nya di bridge-nya juga B dan B aksen karena kalimat tanya dan kalimat jawabnya memiliki pola motif yang sama. Kemudian di bagian C juga demikian, yaitu C dan C aksen karena ref-nya mengalami diulangi lagi toh. Jadi ada C, kemudian C dan C aksen. Bagaimana untuk pembagian yang berbeda, kalau kalimat tanya dan jawabnya berbeda, kalimat tanya bagian 1 disebut A, kemudian kalimat jawabnya X, kemudian yang bagian B itu B kecil dan Y, kalau C itu C dan Z, itu motifnya antara kalimat tanya dan jawab berbeda. Itu untuk detailnya bagaimana nanti kalau bisa masih ada waktu kita sharingkan lagi. Next, kemudian yang selanjutnya, dalam pembagian musik itu sendiri ada sudah dibagi dalam 2 bentuk yaitu musik absolut dan musik program. Musik absolut itu sendiri musik yang di dalamnya hanya ada unsur intraestetik. Kemudian di dalam musik program itu sendiri ada 2 yaitu di dalamnya ada intraestetik, ada ekstraestetik. Kalau teman-teman pernah ada mungkin Bapak Ibu pernah belajar di UGM, mungkin di sana disebut intraestetik ini disebut tekstual dan ekstraestetik ini disebut kontekstual. Nah, bagaimana musik yang absolut ini yang intraestetik ini? Tekstual itu sendiri
dapat diartikan memposisikan objek seni sebagai teks yang bisa dibaca, dikaji, dan dianalisis. Jadi maksudnya di sini tekstual atau intraestetik ini memposisikan objek seni sebagai teks yang bisa diindra. Jadi ada notasi, ada notasinya bisa dibaca secara langsung atau mungkin bisa diperdengarkan. Apa yang bisa ditangkap dengan indera secara langsung? Secara langsung itu disebut intraestetik. Kemudian yang selanjutnya, komposisi yang selanjutnya yang kedua yaitu musik program. Musik program itu di dalamnya ada intraestetik dan ekstraestetik. Ekstraestetik atau kontekstual dalam bahasanya teman-teman dari UGM itu kontekstual, itu memposisikan objek seni dalam keilmuan tertentu. Kalau di dalam pendidikan seni di Universitas Negeri Semarang diajarkan di dalamnya ada mata kuliah yang disebut kajian interdisiplin. Kalau di teman-teman saya yang di UGM ada di kajian seni pertunjukan di sana diajarkan dengan mata kuliah multidisiplin. Jadi mendekati seni dengan disiplin ilmu tertentu. Nah, musik program di sini inilah yang disebut untuk musik iringan. Jadi di dalamnya tidak hanya ada unsur intraestetik tetapi ada ekstraestetik di sana. Untuk keperluan apa sih? Untuk menunjang apa? Untuk musik ini untuk menunjang apa? Lah ini nanti musik-musik seperti ini yang digunakan dalam kita nanti membentuk musik iringan. Misalnya konsepnya musik konsepnya orkestra misalnya. Orkestra dan karawitan misalnya digabung. Kemudian ini untuk mengiringi tari. Tari apa? Misalnya tari Dugder yang diciptakan Dr. Agus Sayono. Nah, jadi di sini ada kepentingan lain, jadi ada unsur pendekatan lain. Jadi menggunakan pendekatan koreografi, sedangkan di dalam tarinya, misalnya saya kasih contoh tari Dugder Dr. Agus Cahyono, di sana ada menggunakan pendekatan di sana ada budaya-budaya yang sudah disebutkan Dr. Widodo tadi, ada di Semarang ini ada budaya Eropa, ada budaya Chinese, ada budaya Jawa, dan ada budaya Arab. Jadi menggunakan pendekatan yang lebih dari satu pendekatan, yaitu pendekatan-pendekatan lain, kemudian menggunakan disiplin-disiplin ilmu lain. Nah, ini musik program ini yang orang-orang sering menyebutnya nanti musik untuk iringan, musik untuk apa. Jadi ada keperluan lain. Kemudian selanjutnya langkah-langkah untuk pembuatan komposisi. Yang pertama, saya garis bawahi di sini ada menentukan ide, gagasan atau tema. Jadi di sini temanya apa? Ide ini mau bagaimana sih gitu loh. Ini musik mau dibuat apa sih? Kalau musik iringan tarinya bagaimana sih? Gagasannya kemudian nanti bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang pertama kali yang harus dibuat adalah menentukan ide, gagasan atau tema. Kemudian di dalam menentukan ide di sini langkah yang harus dikerjakan yaitu satu, membuat melodi. Bagaimana membuat melodi? Membuat melodi ada 3 langkah. Yang pertama ditahan, yang kedua melangkah, yang ketiga melompat. Misalnya ditahan itu, misalnya kayak do, 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 re, mi. Berarti ada ditahan, kemudian ada melangkah. Do, do, do ini ditahan, kemudian re, mi, itu melangkah. Kemudian ada yang melompat. Do, 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 re, mi, la, sol, mi, re. Itu ada la, do, re, mi ke la itu melompat kemudian ke sol. Itu dalam ilmu musikologi melompat dan melangkah, kemudian melangkah, itu disebut appoggiatura. Kemudian habis melangkah kemudian melompat disebut escape namanya. Itu sedikit gambaran dasar untuk membuat melodi. Yang penting yang perlu dipahami di sini ada 3. Ditahan, kemudian melangkah, kemudian melompat. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan pembuatan melodi atau di sini dikatakan development atau ada pengembangan di situ. Apa sih yang harus disadari? Jadi tidak misalnya musik iringan 5 menit itu tidak semuanya berbeda. Tidak semuanya berbeda, tetapi ada sesuatu yang sama, yang diulang. Itu disebut pengulangan yang sama itu disebut imitasi. Kemudian yang kedua ada pengulangan bertingkat yang disebut sekuen.
Kemudian ada inversi atau pembalikan, kemudian ada augmentasi of the ambitus atau augmentasi of the value. Kemudian ada diminusi of the ambitus atau diminusi of the value. Saya jelaskan satu-satu dengan singkat saja. Imitasi, misalnya ada pengulangan yang sama. Misalnya Indonesia tanah airku. Nanti diulangi Indonesia. Itu kan diulangi lagi. Jadi ada pengulangan yang sama. Kemudian ada sekuen pengulangan bertingkat. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Itu kalau disolmisasikan, mi fa sol mi, itu diulangi. Di sana itu diulangi dengan diturunkan re mi fa re. Habis mi fa sol mi diturunkan re mi fa re. Itu pengulangan bertingkat turun. Lah, kemudian memangnya ini masih digunakan dalam lagu sekarang? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Masih dan sangat viral lagunya. Jadi saya membuat satu penelitian, membuat satu penelitian yang saya kasih judul The Power of Sequen. Jadi kekuatan sekuen. Bapak Ibu, teman-teman di sini tahu lagunya Hendra Kumbara judulnya Dalan Liyane. Sopo sing kuat nandang kahanan. Itu ada sekuen di sana. Ada sekuen naik dan ada sekuen turun. Ketika saya melakukan wawancara dengan beliau, karena beliau juga lulusan seni musik, Mas Hendra, tahu enggak bahwa di sini ada power satu sebelumnya saya ginikan dulu Mas Hendra. Kunci kekuatan lagu ini sebetulnya di song atau di refnya, saya bilang gitu. Kalau yang saya buat itu pertama kali yang saya kuatkan di song. Karena kalau dalam musik karawitan itu di depannya ada bowo. Jadi karena di lagu Dalan Liyane itu tidak diberi bowo. Misalnya kayak lagu-lagu sekarang itu suka diberi bowo dulu. Bowonya misalkan di bridge. Misalnya kayak lagu Pingal itu orang-orang yang sudah tahu sekarang itu ada ibarat esok mendung awan aku kudanan. Itu dikasih bowo dulu depannya baru masuk song. Nah, sedangkan Hendra Kumbara bilang seperti ini. Saya tidak memberikan bowo sehingga kekuatannya saya berikan di verse atau di songnya. Nah, terus saya di songnya jenengan tahu enggak Mas Hendra bahwa di sini ada satu pengembangan melodi yang jenengan buat. Apa ya dia bilang gitu. Kemudian saya jelaskan di situ ada sekuen naik dan sekuen turun. Sol do re fa mi re do mi, kemudian naik la di mi sa la sol fa fa, itu naik satu. Kalau di dalam Sibelius, kalau Bapak Ibu atau teman-teman ada yang menggunakan aplikasi Sibelius, itu tinggal di copy, kemudian dipaste dinaikkan satu. Itu sudah jadi. Kemudian diturunkan, ada sekuen turun. Fa 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 mi fa la sol mi re di re mi sol fa re do si do re si do. Itu membuat di situ juga menggunakan sekuen. Jadi tinggal di copy, dipaste, diturunkan gitu. Itu di dalam musik disebut sekuen. Kemudian itu sangat sangat menarik sekali dan terbukti lagu itu viral di tahun 2020 tepatnya di bulan Februari. Itu trending 1 YouTube. Jadi betapa penting ilmu ini masih penting dan masih sangat digunakan sekarang dalam membuat komposisi, entah itu musik sebagai musik berdiri sendiri atau musik iringan, bahkan musik iringan tari, itu perlu menggunakan pola-pola ini. Pola-pola ini. Kemudian yang ketiga ada inversi. Inversi ini pembalikan. Misalnya kayak lagu Indonesia Pusaka. Sol do mi do sol do mi, itu kan cuma membalikan 3 nada. 3 nada pun itu satu akord, yaitu akord 1. Sol do mi do sol do mi, itu disebut inversi. Jadi menggunakan seperti itu penggunaan pengembangan pembuatan melodi. Kemudian yang selanjutnya ada augmentasi. Apa itu augmentasi? Yang pertama augmentasi of the ambitus. Augmentasi of the ambitus yaitu perluasan range nada. Misalnya kayak pembuatan melodi ini ada dalam melodi lagu Mengheningkan Cipta. Harga
disebut diminusi of the value. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, langkah selanjutnya yaitu menentukan progresi akord. Nah nanti setelah membuat misalnya ini musik iringan atau musik yang berdiri sendiri itu ya, musik ini progresi akordnya mau bagaimana gitu. Mau bagaimana? Ya, progresi akord di sini bebas tetapi terikat oleh melodi. Misalnya nadanya do bisa masuk akord 6, bisa masuk akord 1, bisa masuk akord 4. Nah, itu. Kemudian di dalam progresi akord sendiri yang sering ada di sini adalah Pak bisa di next slide Pak. Minta tolong di next slide. Ada menentukan progresi akord di sini ada yang akhir sebuah kalimat lagu itu disebut kadens. Akhir sebuah kalimat lagu. Jadi progresi akord di sana yang depan-depannya itu mengikuti melodi, tetapi juga ada teori akhir sebuah lagu yang disebut kadens. Yang pertama ada perfect authentic cadence. Perfect authentic cadence itu berakhir di akord 1 dan di nada do. Misalnya kayak Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia harum namanya. Berakhir di akord 1 dan nadanya do. Re, fa, mi, re, do. Kemudian yang kedua ada imperfect authentic cadence. Yaitu berakhir di akord 1 tetapi nadanya selain do. Bisa mi atau sol. Sol, fa, mi, re, mi. Akordnya 1 tetapi nadanya di mi. Kemudian yang kedua ada, kalau yang perfect authentic ini sama imperfect itu dari 5 ke 1, akord 5 ke 1. Kemudian yang perfect plagal itu dari 4 ke 1. Fa, 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 la, si, do. Misalnya dari akord 4 ke 1. Itu perfect plagal itu ketika dari 4 ke 1 berakhir di nada do. Kemudian selanjutnya imperfect plagal itu 4 ke 1 berakhir selain di do, bisa di mi atau sol. Kemudian ada half authentic. Half authentic di sini biasanya ada di kalimat tanya. Kalau Bapak Ibu membuat komposisi biasanya berakhir di akord 5 dulu kalimat tanyanya. Belum selesai, lagu ini belum selesai. Lagu ini belum selesai berakhir di akord 5. Itu disebut half authentic. Kemudian half plagal di sini, half plagal cadence berakhir di akord 4. Berakhir di akord 4. Jadi sebuah kalimat yang berakhir di akord 4 tentunya ini bukan penutup lagu. Jadi kalimat tanya masih ada di kalimat tanya. Kemudian yang terakhir ada deceptive cadence. Deceptive cadence itu berakhir di akord 6. Nah, deceptive cadence ini ada 2. Yang pertama di 6 minor seperti biasa. Komposisi, kemudian ada juga komposisi yang berakhir di akord 6 mayor. Contoh komposisi yang dikerjakan oleh beliau Bapak Singgih Sanjaya. Bapak Singgih Sanjaya, kemudian juga beliau Adi MS. Itu pernah membuat satu komposisi lagu syukur. Di akhir, lagu syukur itu kan minor nggih, tetapi diakhiri dengan akord 6 mayor. Kehadiratmu Tuhan. Diulangi. Kehadiratmu Tuhan. Itu mayor akordnya. Misalnya A minor jadi ke A mayor. Nah itu disebut deceptive cadence. Dalam hal ini deceptive cadence berakhir di akord 6. Tetapi 6-nya mayor itu disebut tierce di Picardie namanya. Tierce di Picardie itu berakhir di akord 6 mayor. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan konsep komposisinya. Konsepnya tak gawe piye. Solo misalnya solo gender atau misalnya solo piano. Bisa enggak musik iringan tari dengan solo piano? Banyak sekali. Tari-tari samba bahkan yang musik yang tarinya rancak yang itu bisa juga menggunakan iringan solo piano, bisa. Menggunakan duet piano dengan biola misalnya bisa. Menggunakan konsep trio string bisa, kuartet string bisa. Bisa enggak choir dijadikan musik iringan tari? Bisa. Jadi untuk mengiringi tentunya seperti yang disampaikan Pak Widodo tadi bahwa
konsep mengiringi itu, yang diiringi itu sudah ada dulu. Misalnya tari Dugderen atau tari Manggar Mayang. Membuat musik iringannya itu tarinya sudah ada dulu. Jadi musik iringannya mengikuti. Misalnya mau dibuat konsep solo, duet, trio, kuartet, choir, band, orkestra atau yang lainnya. Itu konsep ini mengikuti musik, mengikuti apa yang diiringi. Gitu. Kalau misalnya yang diiringi bukan tari, misalnya yang diiringi adalah vokal atau melodi utamanya dimainkan oleh vokal. Cantus firmus atau melodi utamanya dimainkan oleh vokal. Ya bagaimana nanti vokalnya itu mengiringi motifnya, iringan ini mengikuti motif dari melodi utamanya. Jadi tidak bisa dilepaskan, alur akordnya juga mengikuti begitu. Kemudian yang terakhir sendiri, masih ada yang terakhir ternyata. Ada menentukan irama di sini. Irama di sini, next slide, itu menentukan irama di sini. Yang disebut menentukan irama itu yang tak maksudkan itu adalah nek orang sekarang ngaran ini mau ke arah genre mana, genre-nya apa. Itu tentunya yang pertama disesuaikan dengan alat musik yang ada. Yang kedua kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya disesuaikan dengan kapasitas pemain. Yang terakhir disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau di dalam teorinya Garap, Bapak Rahayu Supanggah dalam bukunya Garap itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi itu beliau beliau menyampaikan di situ penentu garap. Penentu garap. Jadi disesuaikan situasi dan kondisi. Kalau beliau di sana memberikan contoh musik ini ketika dimainkan dengan panggung yang sekian meter, kemudian jarak penontonnya sekian, kemudian lightingnya sekian. Nah, itu disesuaikan dengan seperti itu. Nah, itu yang ada catatan terakhir dari saya. Untuk pembuatan judul itu tentatif. Bisa setelah ide, gagasan atau tema, atau setelah langkah-langkah pembuatan komposisi tadi dilakukan. Jadi judul itu bisa dikerjakan setelah, ide ini, tak kayak judul iki ya, gitu. Atau bisa juga setelah komposisi itu selesai dikerjakan, ternyata yang semula tadi saya mau membuat gini, tak kembangkan jadi seperti ini, kemudian tarinya seperti ini, ini judulnya tak buat A. Jadi pemberian judul itu bisa setelah ide atau juga bisa setelah semuanya selesai dikerjakan. Seperti itu. Ini terima kasih, demikian dari saya untuk dari segi musikologi untuk pembuatan komposisi dan aransemen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik sekali ya pembahasan dari narasumber-narasumber kita. Baru saja kita sudah menyaksikan pemaparan dari Mas Septian. Ini sangat rinci sekali ya, sepertinya bisa diulas dalam 1 semester nggih Mas? Sangat padat dan luas sekali. Terima kasih sekali atas beberapa sharing yang sudah dilakukan juga. Mungkin nanti lain kesempatan bisa ditambahkan untuk materi sebagai konten kreator juga ini bisa, ya ini juga sangat masuk untuk generasi-generasi kita berikutnya untuk Bapak Ibu Guru dalam melakukan penciptaan-penciptaan begitu. Bagi Bapak Ibu Guru yang berada di sini ataupun melalui Zoom meeting bisa melakukan pertanyaan secara langsung ataupun melalui kolom komentar nggih. Jadi di Zoom meeting ini ada kolom chat bisa digunakan untuk melakukan pertanyaan. Ya, sambil kita tunggu, kita akan melanjutkan ke pemateri kita atau narasumber kita yang ketiga yang sudah ditunggu-tunggu juga pastinya. Sangat menarik sekali, Dr. Agus Cahyono M. Hum. Sangat luar biasa, beliau ini merupakan koordinator program studi pendidikan seni S3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Beliau ini lahir di Bojonegoro tanggal 6 September 1968 dan beliau ini studi S1 di IKIP Negeri Surabaya, S2 dan S3 di program studi kajian seni pertunjukan dan seni rupa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
Beliau merupakan dosen negeri Universitas Negeri Semarang dan memiliki beberapa pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu terkait dengan pengelolaan terbitan berkala, ilmiah sebagai editor Jurnal Harmonia Universitas Negeri Semarang, Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1, dan berreputasi internasional Scopus Q1. Sebagai editor Jurnal Katarsis PPS Universitas Negeri Semarang, sebagai reviewer Jurnal Indonesia Journal of Performing Art Education ISI Yogyakarta, sebagai asesor BAN PT sejak tahun 2016 hingga saat ini, sebagai koordinator wilayah Jawa Tengah Asosiasi Pendidik Seni Indonesia atau APSI, sebagai pengurus Asosiasi Tradisi Lisan Jawa Tengah, sebagai peneliti Kompetisi Nasional DRPM Dikti Penelitian Dasar, Hibah Bersaing dan Penelitian Terapan Multitahun. Kemudian beliau ini memiliki segudang prestasi juga dan segudang karya juga. Beliau ini sebagai pencipta dari tari belenggu, karya tari Dugderan yang mendapatkan haki di tahun 2018. Kemudian garap gending Semarangan yang memperoleh haki di tahun 2018. Kemudian lagu pop Jawa Pesona Semarang yang memperoleh haki juga 2019. Garap gending Karawitan Warak Dugderan, haki 2019. Garap gending Karawitan Semarang Kota Kenangan, 2019. Garap gending Gegaminan Semarang, 2020. Garap gending Golek Konco, 2020. Karya tari Manggar Mayang, 2020. Karya tari Tengak Tengok, 2020. Karya lagu Pesisiran Warak Dugder Semarangan, 2022. Nah, kita langsung saja menuju narasumber kita yang berikutnya, yaitu Dr. Agus Cahyono MHum. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kolega kami dari penjuru Indonesia, sekali lagi terima kasih sudah berkenan join di dalam kegiatan ini. Di dalam kesempatan ini mohon izin kami hanya share pengalaman begitu yang kami lakukan bersama dengan tim Widodo, kemudian Mas Septian, kemudian Mas Wandi, STKW Surabaya, Mbak Rima, Mbak Lisa, dan teman-teman dosen muda di jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Baik, di dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin share sedikit pengalaman yang telah kami lakukan bareng-bareng bersama tim. Karena karya tari itu tidak bisa sendiri, selalu kerja bareng, kerja kolaborasi, kerja tim. Ya. Ini keistimewaan di dalam berkesenian, terutama di dalam karya tari. Baik teman-teman, di dalam kesempatan ini, apa yang saya pikirkan ini berjudul proses penciptaan karya tari pesisiran berbasis lingkungan. Saya selalu memprovokasi teman-teman guru untuk menoleh lagi, mengingat lagi kembali ke alam, berbasis lingkungan. Ya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, potensi yang ada di satuan pendidikan, ya, potensi yang ada di diri guru masing-masing itu kita gali, sehingga kesempatan kita di dalam memanfaatkan gagasan-gagasan di dalam kita cetuskan dalam sebuah karya tari. Baik, next. Berikutnya. Oke, saya kira lanjut. Next, ini divisi operasional yang perlu kami sampaikan terkait itu apa koreografi, apa itu pesisiran, apa itu berbasis lingkungan dan karya tari. Jadi koreografi sebagaimana kita ketahui sebagai sebuah penciptaan atau penataan komposisi tari dengan ide-ide gagasan yang dituangkan di dalam sebuah karya.
Pesisiran tadi sudah dijelaskan oleh Bobo Widodo maupun Mas Septian. Di dalam konteks ini kita membatasi tentang wilayah di mana dihuni oleh masyarakat pesisiran, ya, masyarakat yang menempati wilayah pantai. Di dalam kasus atau studi kasus yang kita gunakan sebagai latar penelitian, yaitu Pantura Pantai Utara Jawa. Berbasis lingkungan kita menggunakan ide-ide gagasan, tempat atau setting, kita manfaatkan sebagai sebuah setting atau frame di dalam pertunjukan. Next. Oke, di dalam sebuah karya ini yang penting. Ya. Jadi peran penata tari atau koreografer ini sangat penting. Karena di tangan koreografer lah karya itu akan muncul, karya itu akan diterima oleh masyarakat, karya itu akan dinikmati oleh masyarakat. Sekecil apapun yang dimunculkan, ide-ide gagasan yang dimunculkan oleh seorang penata tari, itulah yang akan dinikmati. Ya, penata tari akan menerjemahkan ide-ide gagasannya dan nanti akan dinikmati oleh khalayak. Dan itu akan diberikan respon, ya. Tergantung bagaimana karya itu. Jadi ini merupakan pelaku yang penting, orang-orang pilihan, tentu dengan karakteristik dan spesialisasi yang khas. Tiap-tiap koreografer mempunyai karakteristik, mempunyai kekhasan, mempunyai cara yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi ada kekhususan, ada keunikan. Kemudian kedalaman kepekaan, imajinasi, kreatif, dan penuh kedalaman itulah yang akan membingkai seorang penata tari yang mempunyai modal serangkaian tadi yang saya sampaikan, sehingga yang akan memberikan sumbangan, menentukan bobot dari sebuah karya tari. Next, berikutnya. Oleh karena itu teman-teman, kolega kami dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, bagaimana kita akan memahami ya, sebuah karya tari jika seorang penata tari tentunya harus mempunyai bekal, ya, mempunyai sangu, mempunyai modal. Yang pertama sebetulnya banyak, ini salah satu ya, ada serangkaian bekal yang perlu dimiliki oleh seorang koreografer, seorang penata tari, oleh seorang guru di dalam menciptakan karya tari. Yang pertama yaitu kepekaan. Bagaimana kepekaan seorang penata tari di dalam melihat, menangkap, merespon, merasakan ya, yang ada di sekitarnya sebagai sebuah sumber gagasan yang akan dituangkan di dalam karya-karya tarinya. Kemudian yang berikutnya tentu mempunyai penalaran tentang struktural di dalam bentuk tari. Apa sebetulnya yang akan diinginkan di dalam membuat karya ini? Ini juga penting sebagai bekal penata tari. Dan berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita memanfaatkan medium fisik ya, yang ada di dalam sebuah karya tari. Ini dibutuhkan keahlian seorang penata tari atau koreografer tari di dalam menata, mengkomposisikan medium-medium yang akan dimanfaatkan. Tentu berbeda, ya, medium satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang berbeda, punya sentuhan yang berbeda. Oleh karena itu seorang penata tari betul-betul memahami dan peka akan berikutnya, bekal penata tari berikutnya tentu bidang estetik. Bagaimana sebuah karya itu akan mengeluarkan pesona yang akan ditangkap oleh penikmat. Daya pesona, daya pikat itulah yang betul-betul akan digunakan sebagai pertimbangan penata tari di dalam membuat karya. Tentu dia akan mempunyai modal estetik, modal keindahan, bisa merasakan
baik posisinya sebagai terlibat langsung atau sebagai peraga atau sebagai penikmat, kedalaman apresiasi dirinya di dalam sebuah kekaryaan tentu dibutuhkan. Nah, yang terakhir menurut kami kreativitas penting. Ya, kreativitas seorang penata tari penting. Taruhannya di dalam konteks kreativitas inilah yang akan memberikan bobot dan kualitas karya yang akan dibuat oleh seorang penata tari. Nah, bagian-bagian inilah, aspek-aspek ini, layar-layar inilah yang harus dimiliki, yang jadikan bekal penata tari agar karya-karya itu bisa diterima oleh khalayak, bisa diterima oleh masyarakat. Baik, berikutnya, next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara menjadi seorang penata tari yang baik? Tentu berbagai macam ya, berbagai jalur ya, tergantung bagaimana kita memberikan pengalaman ya, pengalaman baik, pengalaman ketepuan, pengalaman gagasan-gagasan yang dituangkan, kemudian sering berkesenian di dalam karya-karya, baik karya sendiri maupun karya yang lain. Saya kira ini next aja langsung bisa dipahami. Berikutnya, apa yang kami lakukan di dalam proses karya yang juga dibantu oleh teman-teman penata musik, penata tari, peraga, ya, tentu berawal dari observasi, mengamati, ya, merasakan. Di dalam karya kami, Dukderan dan Manggar Mayang dan karya-karya yang lain selalu diawali dengan mengamati, merasakan, mendengarkan apa yang ada di sekitar kita. Di dalam konteks dua karya ini saya mengamati fenomena ara-araan Dukderan yang selalu dilangsungkan di dalam di tiap tahun awal bulan puasa di Kota Semarang. Tentu observasi tidak cukup, butuh wawancara, butuh menggali yang lebih dalam. Oleh karena itu wawancara dibutuhkan kepada narasumber, informan yang punya kompetensi langsung di dalam bidang itu, baik dari unsur birokrat, seniman, masyarakat, ya, mahasiswa, pedagang, pelaku-pelaku seni, itu kita gali melalui wawancara. Dan dokumen-dokumen yang kita miliki digunakan dalam rangka untuk mendukung, menguatkan akan apa yang akan kita buat. Sebuah lazim di dalam sebuah kekaryaan, di dalam proses penciptaan tentu diawali dengan eksplorasi dan improvisasi. Pencarian-pencarian gerak begitu ya. Mengeksplor gerak, improvisasi, ya. Kita mencari, menemukan gerak-gerak yang nanti kita pilih. Ya. Kita pilih menjadi sebuah pilihan motif gerak, ragam-ragam gerak yang akan kita gunakan sebagai gerak di dalam karya tari. Tentu di dalam proses eksplorasi dan improvisasi bisa kita lanjutkan dengan melakukan eksperimen gerak. Ya, mencoba gerak-gerak itu dengan peraga, kita mengamati, kita rasakan keterimaannya di dalam masyarakat. Ya, kita mencoba mana-mana gerak yang mempunyai potensi untuk kita pertahankan di bingkai di dalam sebuah frame karya yang kita maksudkan. Kemudian langkah berikutnya ini sangat perlu diperhatikan oleh seorang penata tari, yaitu pembentukan karya, membingkai karya di dalam sebuah pola secara utuh. Ya, kemudian kita presentasikan, kita pentaskan, kita sajikan di hadapan khalayak untuk mendapatkan respon. Kemudian kita evaluasi. Ya. Selalu begitu, kapan selesainya? Tidak ada selesainya. Selesainya ketika seorang penata tari sudah merasa jenuh, sudah merasa selesai dan diterima oleh masyarakat. Kalau sudah diterima masyarakat, di tangan masyarakat lah yang akan bisa menikmati, bisa mengembangkan, atau bahkan mungkin ekstrimnya bisa merusak. Ya, merusak dari dalam tanda petik dia ingin mengembangkan ide-ide, gagasan-gagasan yang masih
berangkat dari model karya yang dia lihat, diamati. Oke, berikutnya, next. Ini salah satu contoh pengamatan yang kami lakukan, ya, salah satu fenomena arah-arahan yang kami lihat, kemudian kami potret, kami rasakan, kami cari sentuhan-sentuhan emosionalnya, medium-medium yang bisa kita eksplor, kita manfaatkan di dalam sebuah karya. Ya, ada 3, ini seorang wali kota menabuh, dan atribut ada manggar mayang yang terbuat dari kertas dan sebagainya. Di dalam karya manggar mayang sebetulnya ide-ide gagasannya ke sana. Kemudian kita wujudkan di dalam mahkotanya, begitu menjadi ciri khas karakteristik dari karya tari manggar mayang. Next, berikutnya. Ini proses di dalam sebuah karya yang kami lakukan tentu dengan peraga-peraga pilihan. Peraga pilihan ini tentu kita mempertimbangkan aspek artistik dan aspek estetik di dalam peraga. Kita wujudkan keahliannya, kelenturan tubuhnya, bagaimana seorang peraga dibutuhkan secara fisik, ya, secara fisik prima, sehingga bisa mengekspresikan apa yang menjadi gagasan-gagasan dari penata tari. Berikutnya, ini salah satu contoh karya di dalam proses tari dugderan. Silakan Mas, next berikutnya. Oke, ini sebuah karya tari dugderan, ya, yang tampaknya masih dinikmati oleh teman-teman, baik mahasiswa, teman-teman guru, siswa, kemudian dipertunjukkan baik di dalam event-event kompetisi, lomba, maupun event-event yang lain. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Nanti kita bisa diskusi panjang, ya, bisa diskusi panjang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Cahyono M.Hum atas materinya. Baik Bapak Ibu semuanya, boleh minta tepuk tangan sekali lagi oleh kepada pemateri kita hari ini. Iya, mohon maaf ya. Oke, di sini sepertinya untuk Zoom meeting belum ada yang melakukan pertanyaan, Ge. Untuk Bapak Ibu yang berada di pasca sarjana, jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa mengangkat tangannya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Harsono, guru seni budaya dari SMA Negeri 2. Pertanyaan saya tujukan pada Pak Widodo. Tadi Pak Widodo mengatakan bahwa musik tembang itu bisa ditulis dalam notasi Eropa, notasi modern. Ya mungkin bisa. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bisakah alat musik gamelan diterapkan atau dikemas dalam suatu pembelajaran dengan notasi balok atau notasi diatonis? Ya. Karena saya beberapa kali melihat memang melodi Jawa itu melodi pentatonis ditulis dalam notasi balok. Contohnya Jaya Suprana itu sering mengeksplor tentang itu. Dan saya belum melihat apakah gamelan pernah ditulis dalam notasi balok. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak siapa? Pak Harsono. Oke. Pertanyaan diajukan kepada narasumber kita Bapak Dr. Widodo. Apakah langsung dijawab? Bapak? Nggih, nderek mawon. Nderek mawon. Pak Harsono niku lah kanca kula ngamen. Oh, nggih. Kali masa lalu gitu ya. Nggih, kan yang lenggah di sampingnya Pak Harsono ini, Pak Mukri ini juga maestro nih. Kanca nguman ngamen dulu. Nguman ngamen itu artinya bolak-balik ngamen.
turat, ini, ya. berarti Turat ini turu, bolak-balik turu. Nggih. Luar biasa sekali dari narasumber hingga audiensnya juga sangat luar biasa. Nggih, monggo Bapak langsung dijawab atau kita melanjutkan? Nggih, kalau saya ini tidak luar biasa tapi biasa di luar. Senengane melek bengi ngopi. Nggih, Pak Harsono. Nah, ini berkait dengan laras ini Pak, laras dalam arti tangga nada ya. Perlu dipahami bahwa dalam karawitan Jawa dan Nusantara pada umumnya, tangga nada yang digunakan adalah slendro dan pelok atau nuansanya. Jadi bernuansa slendro dan pelok, tapi dasarnya adalah slendro dan pelok. Slendro dan pelok itu tangga nada tersendiri, tidak bisa disamakan dengan tangga nada yang lain, apalagi slendro. Slendro ini dalam satu oktav atau satu gembyang kalau dalam bahasa gamelan itu ada 5 nada. Dan jarak antar nadanya atau intervalnya hampir sama. Sehingga tidak bisa disamakan atau diwakili oleh instrumen musik barat. Oke. Jangan dilupakan bahwa dari sisi peralatan, gamelan misalnya. Gamelan kita ini diproduksi oleh pengrajin. Sehingga ada variasi. Nanti akan menimbulkan konsep namanya embat. Gitu. Jadi gamelan yang ada di UNES itu, di ruang yang satu dan di ruang yang lainnya, embatnya bisa berbeda-beda. Gitu. Kalau musik barat diproduksi oleh pabrik, jadi bisa standar di seluruh dunia. Ngeten nggih? Lalu tadi ada pentatonik, gitu. Pentatonik ini kan berakar pada musik barat. Walaupun 5 nada, ya, tapi berakar pada musik barat. Teman-teman kerawitan sepakat bahwa tidak usah menggunakan istilah pentatonik, slendro dan pelok saja, gitu ya. Dan slendro dan pelok ini memiliki sistem penotasian yang paling mutakhir digunakan di seluruh dunia adalah notasi kepatian, notasi angka, gitu. Notasi angka, kemudian dilengkapi dengan lambang-lambang macam-macam, disebut titi laras. Dan sekaligus meluruskan barangkali Bapak Ibu yang ikut menyaksikan ini, jangan salah bahwa titi laras itu adalah notasi. Notasi, gitu. Nah, lalu mengapa saya tadi menggunakan notasi musik barat untuk lagu Tembang Macapat Semarangan? Memang lagunya seperti itu, gitu. Itu hasil akulturasi dari berbagai unsur kebudayaan, gitu, antara lain bernuansa tangga nada Eropa. Jadi saya lebih mudah menotasikannya dengan menggunakan notasi musik barat. Dinotasikan dengan cara kepatian juga bisa, namun perlu pencermatan agak panjang karena banyak menggunakan nada-nada miring. Gitu ya. Jadi intinya bahwa kalau gending-gending itu berakar pada laras slendro pelok, ya dinotasikan saja dengan menggunakan notasi kepatian. Ini berkait dengan perbedaan tangga nada, Mas Harsono. Termasuk pelok itu di kalangan teman-teman pelaku campur sari, gitu, itu seringkali dimainkan dengan menggunakan alat-alat musik barat. Itu masih relatif bisa dilakukan. Tapi ini slendro itu sama sekali tidak bisa. Ya toh? Nanti akhirnya itu tadi ada slendro diatonik, ya, dan lain-lain, slendro Cina dan lain-lain, tidak slendro ansih. Ya, apalagi teman-teman musik, sedangkan para pengerawit dan sinden saja, itu seringkali kalau menyuarakan laras slendro, seringkali kurang pleng istilah Jawanya. Makanya dalam berbagai lomba, saya sering menyarankan kepada panitia, kalau lomba macapat misalnya, atau lomba sinden, tolong sertakan materi slendro. Ya. Bagi telinga yang peka, begitu penjenengan menyuarakan 3 nada saja, sudah, wah diatonik ya langsung dicorek kalau juri ini. Ini diatonik itu ya tak corek. Nah slendro ini tangga nada khas Mas. Menurut penelitiannya Pak Dwi Harjito, beliau dosen di ISBI sekarang ya, berlatar belakang eksakta. Beliau itu mengadakan penelitian tentang organologi. Itu Mas, analisisnya detail gitu ya. Kesimpulannya bahwa laras slendro itu kata beliau merupakan babonnya laras musik di dunia. Begitu. Nanti menikah hebat, intinya
ditulis saja dengan menggunakan sistem notasi kepatihan gitu ya. Toh sudah ada kok sistemnya itu. Terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak? Oke, sudah cukup. Oke, selanjutnya ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa mengangkat jarinya. Monggo. Ya, belum ada di Zoom meeting juga kita kebetulan belum ada yang menanyakan, nggih. Oke. Nggih. Belum ada? Baik, kalau begitu mungkin saya dapat sedikit menutup acara inti pada hari ini ya Bapak. Ya, sedikit catatan pada workshop hari ini terkait dengan penciptaan musik dan tari pesisiran bagi MGMP Seni Budaya SMK Kota Semarang. Ya, kita tadi sudah mendengarkan beberapa penjelasan terkait dengan musik dan tari pesisiran, yang dimana akulturasi atau hibridasi budaya dalam seni pesisiran merupakan cerminan adanya sikap keterbukaan. Bentuk seninya bersifat adaptif, akulturatif, atau hibridatif. Ini merupakan salah satu wujud simbolik kearifan lokal seni pesisiran. Kemudian terdapat beberapa proses pengkaryaan juga. Yang pertama yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian eksplorasi dan improvisasi, kemudian eksperimen gerak, kemudian pembentukan karya, kemudian presentasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Begitu. Demikian acara inti pada hari ini terkait dengan workshop penciptaan musik dan tari pesisiran. Saya Galuh Fatmadianti pamit undur diri dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga workshop hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Galuh selaku moderator. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dipersilahkan. Bapak Ibu dapat melakukan sesi foto bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Bisa saya bantu, Ibu? Sampun?
Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam acara workshop ini, offline maupun offline. Dengan ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.